Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Saya bersuka cita sekali bisa berdiri di hadapan orang-orang yang luar biasa. Shalom. Bagaimana kabarnya orang-orang yang luar biasa? Dahsyat luar biasa, bilang kiri kanan, engkau dahsyat, engkau luar biasa. Terima kasih buat Tuhan, buat kesempatan Bapak Gembala di tempat ini yang memberikan saya kesempatan untuk kita sama-sama sharing firman Tuhan, saudara. Saya dikasih waktu 30 menit ya. Baik, saya juga menyapa yang ada di rumah-rumah. Shalom semuanya, saya berdoa kita semuanya sehat, sukacita dalam berkat Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini saya mau ajak kita sama-sama belajar satu tema yang saya mau kita sama-sama pelajari, saudara. Boleh dibantu media? Temanya kekuatan sebuah komunitas. Katakan sama-sama dengan saya. Kekuatan sebuah komunitas. Ada satu pakar peneliti gereja, pertumbuhan gereja yang luar biasa. Namanya Peter Wagner, saudara. Dia menulis begini. Unsur dari gereja adalah 3C. Yang pertama, celebration. Kita setiap kali minggu beribadah ini celebration, saudara. Selama 6 hari Tuhan tuntun kita, ada yang bekerja, ada yang kuliah, ada yang mungkin usaha, apapun semua aktivitas yang saudara jalani. Hari Minggu semuanya sepakat. Kita celebrate, kita boleh melewati 6 hari, semua karena anugerah Tuhan. Yang kedua, congregation. Komunitas dalam sebuah jemaat. Gereja enggak ada jemaat, bukan gereja. Yang ketiga adalah sel. Katakan sama-sama dengan saya, sel. Kalau di tempat ini namanya apa, Pak? Family cell. Oh iya. Family cell. Menurut saudara, sel atau family cell atau mungkin kelompok sel atau kita sebut kul kalau di gereja kita. Kalau bahasa saya komunitas. Menurut saudara penting enggak arti kata komunitas? Temanya kekuatan sebuah komunitas. Kita buka dulu saudara yuk. Di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12 saudara. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Yang punya Alkitab dibuka. Yang pakai handphone kudus, jangan lupa handphonenya dikuduskan dulu. Pencet gambar pesawatnya, saudara. Yang setuju katakan amin. Ayo, yang pria bantu saya. Ayatnya yang ke-9. Nanti wanita 10 dilanjut terakhir sama-sama. 1, 2, 3. Karena mereka 10. Juga kalau orang tidur berdua. 12. Ya 13. Empat belas terakhir sama-sama. 1, 2, 3. Yang percaya firman Tuhan ini katakan amin. Saudara, kalau kita mengacu dalam satu konteks ayat ini yang dituliskan oleh Salomo, saudara, memang kalau baca perikopnya hidup itu semuanya sia-sia. Tapi ada satu nasihat yang penting. Bagaimana pengkhotbah mencoba menjelaskan
tentang pentingnya hidup kita ini punya komunitas. Saya tertarik sekali pernah baca satu artikel, saudara. Aduh, hamba Tuhan, dia meneliti penelitian di dalam pemuridan orang-orang Israel, saudara. Kalau Anda baca Alkitab di dalam Kisah Para Rasul, di situ Anda bisa menemukan pola pemuridan Tuhan Yesus. Kita lihat saat Petrus mulai berjalan dalam pelayanan, dia tidak pernah sendirian. Petrus ditemani oleh Yohanes, Paulus ditemani oleh Silas. Mereka pakai istilah, nama pemuridannya adalah Hafruta. Katakan sama-sama dengan saya, Hafruta. Hafruta itu begini, saudara. Anda mencoba membangun kehidupan rohani saudara, tapi tidak sendirian. Mencoba membangun sebuah persahabatan. Katakan sama-sama dengan saya, persahabatan. Itu ada satu aturan yang tidak tertulis, hukum-hukum adat orang Israel yang gak tertulis, namanya mislah. Dia ngomong begini, saudara, orang Kristen kalau hidupnya sendiri, maaf ya, itu orang bego. Kenapa, saudara? Karena kalau Anda mencoba mempelajari firman Tuhan sendirian, Anda akan pakai pemikiran dengan konsep, cara berpikir, asumsi, pandangan yang berorientasi kepada diri kita sendiri. Makanya nasihat pembelajaran orang-orang mereka itu, mereka mengajari begini, jangan sendirian. Katakan sama-sama dengan saya, jangan sendirian. Kita perlu komunitas, saudara. Makanya hari ini kita mau belajar pentingnya kekuatan sebuah komunitas. Next slide. Ini dia arti kata komunitas. Di dalam terjemahan bahasa aslinya, etimologinya adalah koinonia. Saya lihat di sini, saudara ya. Saudara lihat di layar. Yang mengacu pada arti katanya adalah persekutuan. Kalau Anda perhatikan, Anda pelajari lebih dalam lagi. Kata persekutuan itu, kalau di dalam bahasa lain, saudara, terjemahan yang lain artinya komunion. Atau dikatakan berbagi bersama. Ada pakar-pakar lain ngomong begini, komunitas itu adalah sekumpulan orang-orang yang punya pandangan yang sama, hobi yang sama, kebiasaan yang sama. Setuju, saudara? Tetapi ini akan jadi masalah buat gereja. Kalau kita membangun sebuah komunitas hanya sekedar cari orang-orang yang punya paham, punya hobi yang sama saja. Makanya di slide yang berikutnya, boleh dibuka, apa makna komunitas bagi saudara dan saya? Menurut Anda penting nggak Bapak Ibu Saudara komunitas? Alkitab bilang begini, di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Anda kalau menerjemahkan kata merusak, saudara, seperti tisu, Anda yang tadinya orang baik, ketika Anda salah pergaulan, itu kita bilang gini, pergaulan yang buruk orang-orang yang tadinya baik, ketika Anda masuk di dalam sebuah komunitas yang hidupnya nggak benar, dirusak, dirobek, dan dihancurkan. Hidup orang percaya ketika Anda salah memilih komunitas, cepat atau lambat hidup Anda akan rusak, hancur. Makanya kita perlu komunitas. Katakan sama-sama dengan saya perlu komunitas. 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2 keren, saudara. Boleh dibuka, saudara. Ini dia. Lalu Daud pergi dari sana dan yang kedua, berimbunlah juga
Setiap orang yang dalam kesukaran, orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, kira-kira 400 orang. Ayat ini keren banget, saudara. Kenapa saya angkat di dalam ayat ini? Di dalam kesendiriannya, Daud lagi lari dikejar sama Saul. Dia jadi orang melarikan pelarian. Hidupnya tidak enak, saudara. Tapi kita begini, akhirnya dia memilih mengambil keputusan lari ke wilayah yang namanya Gua Adulam. Di sana dia ketemu dengan orang yang punya utang, sakit hati, penjahat, orang-orang yang kecewa. Yang menarik dari kisah ini, Daud dipakai sama Tuhan. Waktu dia masuk di dalam area yang seperti ini, justru Daud mampu mengubahkan kehidupan orang-orang mereka. Kenapa, saudara? Ada kata kunci yang penting. Kalau Anda baca biografinya Daud, bahkan Anda mempelajari Alkitab di dalam Mazmur, hampir 70% kidung pujian Mazmur yang menulis adalah Daud. Pengalaman hidup dia berjalan dengan Tuhan diungkapkan di dalam Mazmur ini. Kalau pakai bahasa bebas saya begini, berarti kita tahu kehidupan yang paling penting yang pernah dijalani Daud, dia punya pergaulan yang paling utama dalam hidup manusia, yaitu dia punya keintiman dengan Tuhan. Dari pergaulan itulah yang membuat Daud jadi satu pribadi yang kuat. Dia mampu mengubahkan sebuah sistem, sebuah komunitas. Orang-orang yang sakit hati, yang kecewa, punya utang, yang bermasalah, jarang ke gereja, pertumbuhan rohaninya lambat. Pak, Bu, Anda kepingin nggak, Pak, menjadi gereja yang membawa perubahan? Amin. Kira-kira seperti apa komunitas yang sehat dan apa kata Alkitab? Boleh slide yang berikutnya. Apa kata Alkitab tentang komunitas? Slide yang berikutnya. Kita buka, saudara, yuk. Di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat 41 sampai 47. Hari ini kita akan belajar ciri komunitas yang sehat. Ayo, saya 41, Bapak Ibu Saudara 42, terakhir sama-sama ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka ketakutan, maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Terakhir sama-sama, 1, 2, 3. Sambil memuji Allah. Yang percaya firman Tuhan ini katakan amin. Ciri komunitas yang sehat, saudara, Alkitab bilang begini, jumlah bilangannya ditambahkan. Katakan sama-sama dengan saya, jumlah bilangannya ditambahkan. Saya pengembalaan di Rempoa, salah satu cabangnya dari AKR, saudara. Saya juga mewakili Kadepul di Rayon 1. Kenapa kita
tahu, harus mengerti. Ciri sebuah komunitas yang sehat itu harus mengalami sebuah pertumbuhan. Data terakhir yang saya dapatkan dari semua laporan Kabid yang ada di Rayon 1H, khususnya yang ada di Indonesia, karena cabang kita ada yang di Amerika 4 gereja, cabangnya di Jakarta ini ada 9 cabang. 10 cabangnya Lewi. Lewi punya anak cabang lagi ada 22. Berarti perkiraan saya jumlah cabangnya sekitar 31 cabang. Jumlah jemaat yang ada di Rayon 1H sebelum pandemi 5.000. Sekarang ini menurun mungkin sekitar 2.000 lebih, 3.000-an. Jumlah kul yang ada sampai hari ini sekitar 185 kul. Kalau jumlah kehadiran orang-orang kul kira-kira 5-7 orang, berapa yang terisiap dalam kul? Itu Pak, 500 kali 8, 900 ya. Kalau 5 ya, kalau jumlahnya 5 saudara. Idealnya gereja yang sehat itu meresap jumlah jemaat minimal 50%. Saudara. Kenapa saya perlu dorong saudara mengetahui ini? Ini penting banget bagi pertumbuhan sebuah gereja. Bagaimana kita bisa tahu Pak, komunitas yang sehat sesuai dengan firman Tuhan. Kalau baca di dalam Kisah 2 tadi, ayat 41 sampai 47, ada 3 hal yang perlu kita renungkan baik-baik. Yang perlu kita pelajari. Yang pertama saudara, ayat 41, ayat 42 dikatakan demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Poin yang pertama saya kasih judulnya begini. Bertekun dalam pengajaran. Katakan sama-sama dengan saya, bertekun dalam pengajaran. Cara gereja memberikan pengajaran bisa lewat khotbah seperti ini saudara. Khotbah seperti ini cuman 15-20% bisa ditangkap oleh jemaat. Karena apa saudara? Satu arah. Kemudian saudara didorong untuk bergabung di dalam KOM. Sebuah program yang ada di dalam gereja kita. Tapi yang paling penting sebetulnya yang sangat membantu sekali pertumbuhan sebuah gereja adalah kita tergabung, terisap di dalam family cell. Kalau gereja kita secara umum namanya GUL. Siapa di sini yang udah tergabung di dalam GUL batuk? Yang tergabung di dalam GUL, angkat tangan. Angkat tangan. Yang angkat tangan gak apa-apa, turun tangan lagi. Kalau Anda menyadari pentingnya sebuah komunitas, Anda boleh tanya para pelaku-pelaku usaha, bisnis. Saya pernah baca satu artikel begini. Keberhasilan, kesuksesan seseorang, mau dalam lembaga bisnis, pekerjaan, karir, apapun semuanya itu. 87% ditentukan oleh relasi. Anda boleh tanya sama pengusaha. Itu bicara networking. 23% itu cuma akademi. Saya nggak anti dengan akademi. Sekolah penting, saya dorong Anda belajar. Berapa banyak orang-orang yang pinter gelarnya banyak, tapi nggak bisa berkembang. Karena nggak bisa bangun komunitas. Makanya yang penting yang pertama gini, kita mesti bertekun di dalam pengajaran. Yang mau katakan amin. Saya berdoa, selesai saya khotbah, langsung daftar ikut family cell. Yang amin cuma pengerja saudara. Pak Bu, di dalam KUL saudara, itu kita akan banyak belajar firman Tuhan. Anda bisa kesaksian, berbagi pengalaman hidup saudara. Jadi kekristenan kita ini bukan cuma agama.
Berapa banyak orang memahami Alkitab, cuman konsepnya di pengetahuan. Satu analogi ya. Siapa di sini yang masih ngerokok? Atau yang masih ngerokok kedipi mata. Biar gak ketahuan sama pengerja, saudara. Gak ada ya? Semuanya gak ada yang ngerokok ya? Anda tahu gak merokok itu berbahaya? Bisa bikin apa? Jantung, kanker, kantong kering, gitu. Mata pencaharian, saluran pernapasan. Kalau wanita mengganggu janin. Setuju nggak? Pokoknya kalau ngomong rokok itu sumber penyakit. Pertanyaan saya begini, kenapa masih banyak orang yang merokok? Kenapa saudara? Dia memahami aturan-aturan bahaya-bahaya hidup ini cuma karena di pengetahuan saudara. Makanya tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 5 ayat 17 ngomong begini. Janganlah kamu bodoh. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Katakan sama-sama dengan saya, mengerti. Kalau di gereja semuanya kayak malaikat. Apalagi lagi nyembah. Betul gak saudara? Anda kalau lihat lagi gereja, lagi mimpin pujian, rasa-rasanya jemaat itu punya saya. Gitu ya. Kalau Anda pengen tahu kerohanian seseorang, itu ketika orang itu lagi ada dalam kondisi punya masalah. Pemahaman Alkitab ini karena pengetahuan. Atau kalau apa betul-betul mengerti tentang Tuhan. Mengusahakan mengerti kehendak Tuhan. Itu ketika punya masalah. Yang suami istri hari ini bapak istri suaminya boleh batuk. Kapan terakhir berantem Pak Daniel? Gak pernah berantem Pak? Ada suami istri gak pernah berantem? Oh, kalau Anda bilang gak pernah, udah ketahuan bohongnya. Gitu ya. Sering ya Bu? Sering. Orang jujur disayang Tuhan Pak. Gitu ya. Coba renungi baik-baik. Yang rumah tangga lagi berantem, teman-teman pelayanan lagi konflik, ada anak dengan orang tua dengan anak. Waktu Anda lagi ada masalah, mungkin hal-hal sepele yang muncul dalam hidup kita. Reaksi yang pertama kali muncul itu apa? Level pemahaman firman Tuhan. Kalau Anda mulai mengerti kehendak Tuhan, kalau orang rohaninya bagus, yang muncul itu firman, bukan preman. Bilang sebelahmu, yang keluar firman apa preman? Gak dikunjungi sedikit, gak gereja-gerejaan. Lagi sakit, lagi punya masalah, pengerjaan gak telepon, gak kasih kabar. Orang JFG ini gak jelas. Ya Pak, gua sakit, gua tiap minggu ke gereja. Gak ada yang kunjungin. Makanya gabung di dalam kul. Gabung dalam family cell. Yang kami cuma pengejar terus saudara. Saya sengaja pancing ini saudara ya. Pak, Bu, saya kesaksian ya. Saya ini dulu orangnya minder. Saya lahir dari keluarga broken home. Saya gak bermaksud untuk menjelekkan orang tua saya. Orang tua saya belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Waktu saya ada di dalam keluarga saya. Saya bertumbuh, saya nakal. Udahlah mau ngomong dunia persilatan, saya udah jalanin. Gitu saudara ya. Sampai akhirnya Tuhan tangkap saya dengan keadaan yang saya buat sendiri. Dikondisikan dan Tuhan bela hidup saya mulai masuk di dalam gereja. Saya waktu diajak di dalam kul saudara, saya malu-malu orangnya. Cuma 5 orang. Datang minggu pertama, minggu kedua, diperhatiin sama gembala kulnya.
Begitu mulai 1 bulan, gembala kulnya baik. Pak Roni udah mulai rajin. Pak, minggu depan Bapak pimpin doa ya. Saya nggak datang saudara. Serius. Daripada saya gemetaran, ngomongnya salah-salah, saya nggak datang saudara. Ditelepon sama gembalaku. Saya minder, nggak berani ngomong di depan orang, lihat wajah aja nggak berani. Saya mulai berdoa, Tuhan, kalau Tuhan panggil saya untuk melayani, jadi orang Kristen, saya nggak mau flat, Tuhan. Saya nggak mau rohani seperti Ibrani 8 ayat 13. Tuhan Yesus sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Itu Tuhan Yesus, saudara. Bilang sebelahmu, jangan seperti Tuhan Yesus. Kita mesti bertumbuh, kita mesti berubah. Amin. Dari situ saya belajar dalam komunitas. Dapat yang namanya support, dukungan. Saya minder, gak berani ngomong. Diajak ngobrol, punya teman, merasa diterima saudara. Itu yang membuat saya menjadi pribadi yang sangat berharga. Beda ya. Orang-orang Kristen itu ternyata beda ya. Saya mulai belajar dan bertumbuh sampai hari ini. Pak, Bu, bukan berarti instan. Dari situ saya mulai belajar memahami firman Tuhan. Apakah everything is okay? Enggak. Ketemu gesekan, ketemu masalah. Dapat 1 ayat. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan. Bilang sebelahmu, kamu mau tajam enggak? Artinya bukan kayak pisau saudara. Hidup saudara berkualitas. Setiap kita kan punya talenta yang berbeda-beda. Betul ya? Anda punya karunia yang berbeda-beda. Anda akan dikasih ketajaman sama Tuhan. Yang tadinya kita emosi, suka marah, jadi baik. Yang tadinya pelit, medit. Ada yang pelit di sini? Coba lihat sebelahmu. Bilang di sini nggak ada. Kita perlu tergabung di dalam cell family. Amin. Makanya bertekun dalam pengajaran. Yang kedua saudara, yang kedua. Katakan sama-sama dengan saya. Memiliki kehidupan doa. Katakan sama-sama dengan saya, memiliki kehidupan doa. Saya korelasikan kehidupan doa ini dengan Kisah 1 ayat 8. Gereja kita hari-hari ini bertahun-tahun Pak Niko ngomong tentang Pentakosta yang ketiga. Saya merenung loh. Bertahun-tahun Pak Niko ngomong seperti ini. Banyak gereja kalau dengar Pentakosta ketiga. Bosan gak jujur? Bosan ya? Anda kalau baca Alkitab dengan baik-baik. Powerful. Pak Niko jadi bapak segala bangsa hari ini. Tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sebelum mereka murid-murid pada waktu itu terima Roh Kudus, Yesus menjumpai mereka, ngomong sama mereka. Kamu jangan tinggalkan Yerusalem sebelum apa yang dijanjikan Bapa diberikan kepada kamu. Waktu mereka dapat pesan ini, ada satu pembelajaran yang menarik. Anda boleh baca Kisah 1 ayat 14a. Itu jumlahnya 120 orang. Yang dengar 500, 120 orang ini sepakat. Mereka memilih mengambil sebuah keputusan naik ke upper room. Alkitab bilang begini, mereka bertekun sehati di dalam doa. Saya punya quote di TikTok saya saudara. Josron gitu ya. Saya punya quote begini. Seberapa penting engkau menganggap Yesus dalam hidupmu menentukan kualitas doamu.
Yang tahu kualitas kita berdoa itu cuma kita sama Tuhan. Ya Pak, iya. Kalau saya tanya sama gereja Tuhan hari ini, siapa yang berdoa tiap hari? Angkat tangan semuanya. Berapa kali sehari? 3 Pak minimal. Makan pagi, siang, malam. Pak, Bu, kenapa penting konsep doa ini, saudara? Yang membuat Petrus, dia bisa berkata-kata, gak sampai 5 menit, 3.000 orang bertobat, memberi diri dibaptis. Kalau sekarang saya nggak cari datanya. Satu-satunya peristiwa kebangunan rohani di dalam perjanjian lama di Alkitab, di kisah 1. Kisah 2 ini. Kisah 1, kisah 2 ini. Petrus khotbah nggak sampai 5 menit. 3.000 orang ngantri dibaptis. Anda tahu biografi Petrus? Orang yang radikal. Tuhan ngomong gini, nanti sebentar lagi imanmu akan tergoncang. Tuhan enggak. Kalau kau mati, ku juga mati. Kayak lagu saudara ya. Kayaknya keren banget, rohani banget. Ditangkap tentara. Pedang telinganya saudara tentaranya. Hari yang sama, Tuhan ditangkap. Dia jadi pengkhianat pencangkal Yesus. Maaf ya, saya hari ini dapat tuntunan Tuhan begini. Murid-murid boleh jadi murid. Waktu mereka berjalan sama Yesus, pola yang dia jalani ikut Tuhan cuma jadi pengikut dan jadi murid. Yesus lakukan sesuatu, mereka cuma nonton. Hari ini Tuhan taruh di dalam hati saya begini. Jangan puas jadi Kristen agama. Kristen agama itu begini. Saya tahu Tuhan dahsyat. Saya tahu Tuhanku namanya Yesus. Bisa bikin mujizat, bisa jawab doa, bisa lakukan perkara-perkara yang dahsyat. Tapi kita nggak lakukan apa-apa. Kegagalan murid-murid cuman berhenti jadi pengikut, jadi murid. Ketika goncangan datang, masalah datang, badai hidup, di PHK, pekerjaan lagi menurun, bisnis mulai merosot, mulai ketahuan kekristenan kita, saudara. Makanya kita perlu Roh Kudus. Katakan sama-sama dengan saya perlu Roh Kudus. Dengan kehidupan doa yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Artinya begini, Anda sedang mengundang Roh Kudus untuk berjalan bersama dengan kehidupan kerohanian kita. Amin. 2 poin ini, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, seperti 2 mata uang, hidup di dalam firman Tuhan dan mau dituntun oleh Roh Kudus. Bukan cuma penuh Roh Kudus, punya karunia bahasa roh, bagus. Berapa banyak orang yang punya karunia bahasa roh, tapi hidupnya tidak mau dipimpin sama Roh Kudus. Ketika 2 hal ini dilakukan, Alkitab bilang begini, mereka disukai banyak orang. Punya gaya hidup, suka memberi. Katakan sama-sama dengan saya, suka memberi. 2 menit ya. Dari mana saya bisa menolong orang yang lagi punya masalah, konflik dalam rumah tangga. Kalau saya tidak punya sesuatu yang bisa saya bagikan buat mereka. Dari mana Anda bisa support gereja ini, bisa berkembang, bertumbuh untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan pelayanan di tempat ini. Listrik bayarnya pakai doa? Enggak ya Pak? Sewa gedung pakai duit ya? Berapa banyak orang gak memahami di sini? Kita tidak akan bisa memberikan uang kalau kita tidak punya uang, betul gak? Berapa banyak yang punya uang tapi gak berani memberi uang? Itu namanya pelit. Pelit itu namanya medit.
Di sini gak ada ya? Di luar banyak saudara. Orang kalau punya kerohanian bagus, dia punya gaya hidupnya tuh suka memberi. Kalau bisa ngomong yang baik, kenapa ngomong yang gak baik? Berapa banyak suami istri ribut sampai mau cerai, cuman gara-gara salah ngomong. Ingat baik-baik loh, apa yang keluar dari mulut keluar dari. Jadi perkataan kita ini ketahuan. Bendaharaan dalam hidup kita itu isinya apa? Kalau Anda jadi anak-anak Tuhan punya kehidupan yang bagus ini saudara, 2 poin di atas. Di gereja ramah, suka senyum. Minimal dengan senyum, dengan menyapa, saling menolong satu dengan yang lain. Amin. Terakhir, jujur ya, semua yang ada di tempat ini, coba Anda merenung setelah saya khotbah. Berapa lama Anda ada di gereja ini? Jangan pengerja ya, jemaat. Anda kenal sama jemaat di sini berapa orang? Pasti nggak lebih dari 10. Dari ini kita tahu saudara, kita perlu yang namanya komunitas. Yang terakhir apa nih? Slide terakhir. Mau nggak Anda bergabung dalam komunitas? Kalau hari ini Anda mungkin gagal, Kristennya nggak mengalami pertumbuhan, ambil keputusan hari ini. Masuk dalam komunitas yang sehat. Hidup dalam pengajaran, hidup di dalam doa. Jangan bikin gosip, jangan bikin rumor-rumor, asumsi yang nggak jelas. Kalau dasarnya firman dan doa, semuanya akan tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Amin. Yang mau angkat tangan di depan Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Imam musik boleh maju ke depan. Yuk sama-sama bangkit berdiri. Hari ini kami belajar satu kebenaran firman-Mu Tuhan. Tentang pentingnya kekuatan sebuah komunitas. Kami sadar sebagai manusia, kami adalah makhluk yang terbatas. Kami makhluk sosial, kami perlu berteman, berelasi, tergabung di dalam komunitas. Biar hari ini, setiap firman-Mu boleh mengingatkan kami, boleh mengajar kami. Bagaimana murid-murid mereka ada dalam sebuah komunitas yang luar biasa. Alkitab berkata, sambil memuji Allah, mereka disukai oleh banyak orang. Dan bagian Tuhan adalah Tuhan yang menambahkan jumlah bilangan. Artinya, Tuhan percaya sama saudara. Tuhan percaya sama komunitas saudara. Tuhan percaya sama gereja ini. Gereja bukan bicara gedung ini. Gereja bicara pribadi kita. Ayo, hari-hari ini kita mau jadi pribadi yang dipercaya sama Tuhan. Kita nggak mampu. Kita perlu Roh Kudus. Yang sepakat sama-sama katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Katakan di hadapan Tuhan, kami buka hati. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atas. Sekali lagi katakan, ku buka hati. Masing-masing buka hati. Ku buka hati. Oh rapasekan nataka masing-masing buka hati saudara. Izinkan hidupmu hari ini dipimpin sama Roh Kudus. Dipimpin sama Roh Kudus. Bukan
Kita sekedar penuh dengan Roh Kudus. Oh sekarang ya musik mengalu dengan lembut. Oh rabasekana takara bataka. Firman Tuhan sudah disampaikan. Keputusannya di tangan saudara dan saya. Ketika saudara memahami ada satu kekuatan yang luar biasa di dalam sebuah komunitas. Komunitas orang-orang yang percaya. Kalau Anda pakai konsep cara berpikir manusia, dengan daging kita gak mampu ikut Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan buat kita hari-hari ini, ayo masuk sungguh-sungguh, bertekun dalam pengajaran, hidup sesuai dengan firman Tuhan, mulai bangun manusia rohani saudara, bangun hidup saudara, bangun keintiman dengan Tuhan. Kalau Anda lakukan dua hal ini, hidup saudara akan memberi dampak, jadi berkat di keluarga, di komunitas, di gereja, di kota, bahkan buat Indonesia. Kuncinya cuma satu, kita perlu Roh Kudus. Yang butuh Roh Kudus angkat tangan, saya mau berdoa. Tuhan jamah setiap tangan-tangan yang terangkat. Hari ini mereka mengambil keputusan. Pimpin Tuhan, ambil alih hidup mereka, bawa mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, biarkan kami bukan kami lagi, tapi milik Kristus. Pimpin kami Roh Kudus, bawa kami mengerti rencana-Mu dan kehendak-Mu Tuhan, sehingga hidup kami diubahkan. Kami bukan jadi Kristen-Kristen yang biasa, tapi orang-orang yang luar biasa, yang mengerti kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya. Orabasatagara, sekanatakamatakalalaba. Oh, katakan sama-sama. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih Tuhan, oh seluruh hidupku di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, mari terakhir kali nyatakan di altar-Mu Tuhan, menyembah-Mu, mari berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kebenaran yang Tuhan boleh tabur buat setiap kami ya Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan untuk lakukan apa yang harus kami lakukan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang terberkati, sama-sama katakan amin. Sekali lagi seberapa banyak kau yang terberkati, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Boleh saya persilahkan untuk kembali duduk dalam hadirat Tuhan.